Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan presentasi leksikografi yang sempat terputus tanpa membuang banyak waktu lagi. Silakan untuk kelompok 6. Oke Rizky, makasih. Makasih Rizky. BTW udah belum? Udah. Udah muncul kan? Udah. Lanjut. Udah. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, saya Indah Restiani Manulang dan teman saya Karina Agustina akan mempresentasikan tentang pembentukan istilah. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang memiliki makna yang tetap pada setiap konteks. Sejarah peristilahan. Sejarah peristilahan itu ada 3. Ada terdapat Kongres Bahasa Indonesia 1938 di Solo, setelah kemerdekaan pada 1945, dan tahun 1993 dalam Glosarium Bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia pada tahun 1938 di Solo. Para budayawan pada masa ini ingin membuat aturan peristilahan bahasa Indonesia, namun tidak bisa. Karena pada masa itu Indonesia sedang dijajah oleh Belanda. Belanda tidak ingin bahasa Indonesia berkembang karena menurut Belanda, bila bahasa Indonesia itu berkembang, Indonesia akan bersatu untuk melawan penjajahan Belanda. Habis itu ada setelah kemerdekaan pada 1945. Nah, pada masa ini kan Indonesia sudah merdeka. Kolonialisme itu pada masa itu sudah menghilang. Dan para budayawan memiliki semangat yang tinggi untuk membuat lembaga peristilahan dengan nama Komisi Istilah. Nah, Komisi Istilah ini bertujuan untuk menyusun berbagai istilah di Indonesia. Nah, pada tahun 1993 dalam Glosarium Bahasa Indonesia, 40 tahun kan udah berlalu. Nah, istilah Glosarium Bahasa Indonesia ini berkembang dan memiliki 40.000 peristilahan dan keempat bidang ilmu dasar. Lalu saya akan menjelaskan tentang sumber peristilahan Indonesia. Terdapat 3, ada bahasa Indonesia, bahasa serumpun, dan bahasa asing. Bahasa Indonesia itu, kata peristilahannya itu terdapat kata umum yang digunakan dalam situasi tertentu. Dan terdapat aturan kosakata Indonesia. Yang kedua, bahasa serumpun. Bahasa serumpun itu bahasa daerah yang terdapat di Indonesia. Nah, bahasa serumpun ini ada 2 konsep. Konsep bahasa yang masih lazim, yang masih bisa digunakan, dan ada konsep bahasa yang sudah tidak lazim, yang tidak bisa digunakan lagi. Yang ketiga, bahasa asing. Bahasa asing itu masuk istilah bahasa asing ke Indonesia itu karena ilmu pengetahuan yang membuat kehidupan masyarakat Indonesia tidak bisa terelak lagi. Lalu presentasi ini dilanjutkan oleh teman saya, Karina. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemadanan istilah. Di sini terdapat beberapa bentuk-bentuk pemadanan, yaitu penerjemahan, penyerapan, terus penggabungan penyerapan dan penerjemahan, dan juga pereka ciptaan. Yang pertama itu ada penerjemahan. Nah, penerjemahan ini proses diterjemahkannya bahasa asing menjadi bahasa Indonesia. Seperti contohnya itu ada supermarket yang kemudian diterjemahkan menjadi pasar swalayan atau pasar modern. Ada juga psikologis yang diterjemahkan menjadi ahli psikologi. Selain itu juga
ada merger yang diterjemahkan menjadi usaha gabungan, seperti itu. Jadi intinya adalah diterjemahkannya proses menerjemahkan dari bahasa asing menjadi bahasa Indonesia. Lalu proses yang selanjutnya itu ada penyerapan. Penyerapan ini proses penyerapan dari bahasa asing sehingga menjadi istilah bahasa Indonesia. Contohnya itu kayak transportation yang diserap menjadi transportasi, ada action diserap menjadi aksi, terus ada juga lift yang diserap menjadi lift, terus ada kamera jadi kamera dan lain-lain gitu teman-teman. Kemudian yang selanjutnya juga ada penggabungan penyerapan dan penerjemahan. Nah, proses ini terjadi dalam proses terjadinya istilah di bahasa Indonesia yang dibentuk dengan menerjemahkan dan menyerap istilah asing sekaligus. Contohnya itu kayak subdivision menjadi subbagian, kayak gitu. Lalu yang terakhir itu ada pereka ciptaan. Nah, pereka ciptaan ini maksudnya direka cipta sesuai dengan lingkungan dan corak bidang kegiatannya gitu. Contohnya kayak fondasi. Akhirnya dia menjadikan fondasi cakar ayam gitu. Terus plasma inti rakyat, tebang pilih gitu. Seperti itu teman-teman. Terima kasih. Ya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada materi yang kurang dipahami, mohon maaf. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 6 atas presentasinya. Selanjutnya dipersilakan untuk kelompok 7. Kayaknya sini nggak ada kelompok 7 dah. Kalau Kalida, kelompok 7 kan? Iya, tunggu ya, lagi mau presentasiin layar. Oke. Oh, sorry. Gue kira nggak ada. Udah kelihatan belum? Sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Halda Hairunisa. Dan saya Halida Hairunisa. Pada hari ini kami akan memaparkan materi pertemuan 7, yaitu aspek semantik kosakata. Semantik adalah studi tentang makna meliputi kode-kode dan kosabahasa yang membangun pemaknaan yang lebih rumit, hingga pemaknaan pada konteks kalimat atau sampai ke tingkat makna kalimat. Jadi, secara singkat, semantik merupakan ilmu yang mempelajari makna bahasa. Kemudian, kajian makna dalam semantik terbagi menjadi 6 bagian, yaitu makna leksikal, makna gramatikal, makna kontekstual, makna idiomatikal, makna denotasi, dan makna konotasi. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada makna leksikal, yaitu makna yang dimiliki oleh kata tersebut tanpa disertai konteks frasa, klausa, atau kalimat. Jadi, makna leksikal adalah makna yang muncul dari arti yang sebenar-benarnya. Contohnya mobil. Kata mobil memiliki makna leksikal, yaitu kendaraan yang memiliki mesin dan memiliki roda 4. Kemudian, makna gramatikal. Makna gramatikal merupakan makna yang muncul sebagai akibat berfungsinya kata dalam kalimat
yang di dalamnya terjadi peristiwa gramatikal. Jadi, makna gramatikal ini awalnya merupakan makna leksikal yang kemudian berubah menjadi makna gramatikal yang disebabkan karena adanya perubahan peristiwa tata bahasa. Dapat dilihat pada contoh di bawah. Sepatu makna leksikalnya adalah benda yang digunakan sebagai alas kaki. Namun, karena kata sepatu tersebut mengalami peristiwa tata bahasa yang berupa penambahan imbuhan ber yang menjadi kata bersepatu, maka artinya juga berubah, yaitu kegiatan memakai sepatu. Selanjutnya yaitu makna kontekstual, yaitu makna yang muncul pada sebuah kata ketika kata tersebut muncul dalam sebuah konteks ujaran, konteks situasi, konteks sosial, dan budaya yang ada pada saat itu. Jadi, makna kontekstual adalah makna yang muncul berdasarkan konteks katanya. Contohnya ibu. Ibu memiliki makna leksikal yaitu orang tua yang melahirkan kita. Namun, jika bertemu dengan kata lain, maka makna yang hadir akan berbeda. Contohnya disandingkan dengan kata jari, menjadi ibu jari, yang berarti bagian jari yang paling besar. Kemudian, makna idiomatikal. Makna idiomatikal merupakan satuan pemaknaan pada sebuah kata yang secara ilmiah tidak dapat ditelusuri secara leksikal dan gramatikal. Makna ini biasanya terdapat dalam bentuk frasa unik. Unik yang dimaksud di sini adalah ketika dua buah kata yang hadir secara berpasangan membentuk suatu pemaknaan, yang mana unsur dari kedua buah kata tersebut tidak dapat dihilangkan agar menghasilkan makna yang utuh. Idiom terdiri dari dua bentuk. Yang pertama, idiom penuh, yaitu pemaknaan yang hasil dari idiom tersebut tidak ada sama sekali hubungan dengan makna kata yang membangun idiom tersebut. Contohnya membanting tulang, yang memiliki arti bekerja keras. Dapat dilihat bahwa idiom yang terbangun, yaitu membanting tulang, tidak memiliki hubungan sama sekali dengan makna yang terdapat dalam idiom tersebut, yaitu bekerja keras. Kemudian yang kedua, idiom sebagian, yaitu pemaknaan yang muncul dari sebuah idiom yang masih memiliki hubungan dengan salah satu unsur pembentuknya. Contohnya kabar burung, yang memiliki arti sesuatu yang belum pasti. Dapat dilihat bahwa idiom yang terbangun masih berkaitan dengan komponen kata yang pertama, yaitu kabar. Selanjutnya ada makna denotasi dan konotasi. Makna denotasi adalah makna yang sebenarnya yang sesuai dengan kamus. Makna konotasi adalah makna yang bukan sebenarnya. Biasanya diambil dari nilai dan norma masyarakat tertentu dalam sosialnya. Contohnya buaya. Buaya memiliki makna denotasi, yaitu reptil yang memiliki banyak gigi dan termasuk hewan buas. Sedangkan makna konotasinya contohnya adalah buaya darat, yaitu seorang laki-laki yang sering bergonta-ganti pasangan. Simpulannya pada pertemuan 7 ini dengan materi aspek semantik kosakata mempelajari makna kata yang terbagi ke dalam 6 makna semantik, yaitu makna leksikal, gramatikal, kontekstual, idiomatikal, denotasi, dan konotasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih untuk kelompok 7. Selanjutnya kelompok 8, yaitu kelompok saya. Nah, sebentar. Li, lu bisa bagiin layar nggak? Bentar ya. Kelihatan nggak?
Kelihatan. Kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Saya Diana Nandila dan Muhammad Rizky Romdoni akan mempresentasikan aspek relasi makna semantik. Yang pertama ada relasi makna. Relasi makna adalah sebuah kemiripan atau kesamaan makna yang disebut relasi. Selain kesamaan relasi makna memiliki kebalikan baik secara bentuk maupun pemaknaan. Nah, di sini terbagi menjadi 4. Di antaranya ada sinonim, antonim, hiponim, dan homonim. Yang pertama ada sinonim. Sinonim menurut Soejito merupakan persamaan arti atau makna atau dua kata atau lebih yang memiliki makna yang sama. Contoh katanya itu ada langsing, lurus, ramping, dan krempeng mempunyai makna yang hampir sama. Selanjutnya ada antonim. Menurut Vihar, merupakan suatu ungkapan yang maknanya dianggap kebalikan dari makna ungkapan lain. Contoh katanya itu kaya, miskin, hidup, mati, panjang, pendek, banyak, dan juga sedikit. Lalu selanjutnya ada hiponim. Sebuah kata yang bersifat membawahi kata lainnya atau dengan kata lain kata yang dapat mewakili. Contohnya itu bumbu yang mewakili rempah-rempah masakan seperti lada, garam, jahe, bawang merah, bawang putih, dan lain-lain. Selanjutnya ada homonim. Merupakan dua kata atau satuan ujaran yang bentuknya sama, maknanya berbeda. Contoh kata bisa mempunyai dua makna yang berbeda. Yang pertama bisa untuk racun ular dan bisa dalam arti kesanggupan. Lalu ada kata genting. Di sini mempunyai dua makna, yaitu genting rumah atau atap rumah dan juga genting suatu keadaan. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Muhammad Rizky. Lalu yang kedua ada perubahan makna. Perubahan makna merupakan berubahnya konsep makna semula baik secara total maupun sebagian. Dalam perubahan makna ada yang pertama itu perubahan total. Sebuah kata yang asal mulanya bermakna sesuatu dikarenakan sikap masyarakat, tutur, perkembangan teknologi budaya, dan sebuah fenomena yang terjadi, makna kata tersebut berubah menjadi sesuatu yang lain. Contohnya di sini ada kata pena yang awal mulanya bermakna alat tulis yang terbuat dari bulu unggas, digunakan dengan cara mencelupkan ke dalam tinta, tapi sekarang makna kata pena berubah menjadi alat tulis yang bertinta atau pensil, juga kadang disebut pena. Lalu ada penyempitan makna. Penyempitan makna terjadi ketika sebuah kata yang dulunya memiliki makna umum dan cakupannya luas terhadap sebuah konsep, lalu karena kemajuan teknologi budaya dan sikap masyarakat tutur membuat makna dari kata tersebut menyempit atau lebih spesifik terhadap sebuah konsep. Contohnya kata pendeta. Awal mulanya kata pendeta memiliki makna yang sangat luas untuk konsep orang berilmu, baik di bidang apapun. Namun sekarang makna kata tersebut mengalami penyempitan untuk sebuah konsep orang yang berilmu atau suka mengajar pada agama Kristen. Lalu ada yang terakhir, perluasan makna. Sebuah kata yang dulunya memiliki makna yang spesifik atau khusus berubah menjadi makna yang memiliki konsep umum dan luas. Contohnya kata bapak yang awal mulanya memiliki makna orang tua kandung kita, tetapi sekarang makna tersebut mengalami perluasan, yaitu mewakili konsep makna orang yang lebih tua dari kita. Lalu yang ketiga untuk perubahan makna itu ada ketaksaan. Ketaksaan adalah sebuah konsep dalam ilmu sintaksis tentang ambiguitas. Konsep ini dimaksudkan ke dalam kajian sintaksis dikarenakan sebuah kosakata mengalami ketaksaan ketika bergabung dengan kosakata lain dalam konteks sebuah kalimat. Contohnya, yang pertama itu ada tempat tinggal dalam sebuah kalimat ini, tempat tinggal saya kebakaran.
Pada konteks ini, kata saya dapat memiliki arti rumah saya, artinya milik saya, atau rumah yang saya tempati, atau milik orang tua, atau mengontrak atau sewa. Lalu yang kedua itu istri komandan yang nakal. Pada konteks ini, terdapat ketaksaan makna kalimat dapat bermakna istri dari komandan yang nakal atau istri nakal dari seorang komandan. Lalu yang terakhir, novel yang bagus. Pada konteks ini, terlihat dengan jelas bahwa ketaksaan terjadi pada kata bagus. Kata bagus pada kalimat tersebut dapat bermakna sampul yang bagus, isi cerita yang seru, pesan moral yang baik, alur cerita yang menarik, dan lain sebagainya. Kata bagus pada konteks ini dapat dinilai sangat subjektif. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kelompok selanjutnya dipersilakan. Selanjutnya kelompok berapa? Iksan. Ihsan sama Nurul ya? 12 oke. Ya udah lu Iksan. Ini siapa Ki? Yang mulai Ki? Siapa yang presentasi Ki? Bentar ya. Oh, oke. Belum ada ya? Tadi udah aku bagi, cuma Bentar.
Di aku belum dulu. Iya, bentar. Udah ada belum? Udah ada. Udah. Oke, dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurul Khotimah dari kelompok 12. Saya dan teman saya Tauhid Ihsan Prayoga akan sedikit menjelaskan tentang jenis kamus. Pada proses klasifikasi kamus terdiri dari beberapa jenis. Berdasarkan beberapa kriteria, antara lain ada bahasa sasaran, ukuran dan tebal kamus, sifat kamus tersebut, dan isinya. Kriteria ini menghasilkan beberapa klasifikasi juga yang penulis coba paparkan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan bahasa sasaran. Berdasarkan bahasa sasaran, kamus terdiri dari 3 jenis, yaitu kamus eka bahasa, kamus dwi bahasa, dan kamus aneka bahasa. Lalu, kamus eka bahasa dapat terlihat pada kamus bahasa kita, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau yang biasa disingkat KBBI. Atau Kamus Bahasa Arab Al-Munjid, kamus kosakata bahasa Arab yang dijelaskan juga dengan menggunakan bahasa Arab, dan kamus Dewan di Malaysia. Yang kedua, kamus dwi bahasa. Kamus dwi bahasa adalah jenis kamus yang banyak digunakan khususnya oleh berbagai masyarakat yang sedang mempelajari bahasa asing, baik yang sedang berada di tingkat dasar maupun di tingkat menengah. Lalu selanjutnya yang ketiga, yaitu kamus aneka bahasa atau multibahasa. Kamus aneka bahasa adalah sebuah kamus yang bahasa sumbernya itu dijelaskan oleh dua bahasa sasaran atau lebih. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Tauhid Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan jenis-jenis kampus, yaitu jenis-jenis kamus yang berdasarkan ukuran dan tebal kamus. Berdasarkan ukuran dan tebal kamus terbagi menjadi 2 kategori, yaitu kamus besar dan kamus terbatas. Kamus besar adalah kamus yang di dalamnya memuat kosakata yang lengkap, termasuk sebenarnya seperti gabungan kata, idiom, ungkapan peribahasa, akronim, singkatan, dan bentuk gramatika lainnya. Yang kedua, kamus terbatas adalah berbentuk kamus dengan jumlah kata pada tema dibatasi, begitu juga dengan makna dan keterangan makna leksikal, gramatikal, kontekstual lainnya dibatasi. Adapun beberapa kriteria yang dapat dikategorikan sebagai kamus terbatas adalah sebagai berikut, yaitu kamus saku atau kamus kantong. Kamus ini memiliki ukuran yang kecil dan ketebalannya tidak terlalu tebal, sehingga dapat dimasukkan ke dalam saku baju. Yang kedua, ada kamus pelajar. Jumlah lembarnya ditentukan oleh tingkat pendidikan di mana kamus itu digunakan. Lalu selanjutnya, berdasarkan isi kamus, dapat dibedakan menjadi 2, yaitu kamus umum dan kamus khusus. Dalam kamus umum dimuat kata-kata yang umum digunakan atau yang ada dalam suatu bahasa, seperti Kamus Umum Bahasa Indonesia karya W.J.S. Purwadarminta. Lalu selanjutnya, kamus khusus adalah kamus yang lemanya terbatas mengenai satu bidang ilmu atau bidang kegiatan. Kamus khusus ini dapat dicontohkan dengan sebuah kamus yang memuat satu bidang. Misal, kamus kedokteran, kamus pertanian, kamus peribahasa, dan lain sebagainya. Kesimpulan dari jenis kamus pada pertemuan 12 ini yaitu kamus merupakan buku rujukan yang di dalamnya memuat daftar kata atau gabungan kata dengan keterangan mengenai berbagai segi maknanya dan penggunaannya dalam bahasa tertentu.
Kamus biasanya disusun secara alfabetis. Jenis-jenis kamus juga berbagai macam, yaitu kamus eka bahasa, kamus dwi bahasa, dan kamus aneka bahasa, dan berdasarkan kriterianya kamus. Kamus juga memiliki kriteria, yaitu bahasa sasaran, ukuran tebal kamus, dan sifat kamus tersebut. Terima kasih, semoga dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan. Terima kasih untuk kelompok 12 untuk materi presentasinya. Selanjutnya kelompok 13 dipersilakan. Udah kelihatan belum? Udah. Ya, Jin, mulai Jin. Suaraku kedengeran nggak? Kedengeran. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 13, saya Zizana Yulandari dan teman saya Zakaria. Di sini akan membahas tentang berbagai masalah dalam perkamusan. Kamus sejenis buku rujukan yang menerangkan makna kata-kata. Kamus berfungsi untuk membantu seseorang mengenal perkataan baru. Kamus juga mempunyai penyusunan, dalam penyusunan juga jangan dianggap enteng. Banyak jenis kata yang disusun dengan rapi dan jelas. Maka ada permasalahan dalam hal ini. 1. Proses pembuatan kamus, penyusun mengalami ketidaktepatan dalam menempatkan tujuan. Ketidaktepatan tersebut mengakibatkan kamus yang tidak tepat sasaran atau bahkan terkesan salah sasaran. 2. Korpus data. Persoalan tersebut adalah sumber yang akan digunakan dalam mengumpulkan data. Data yang diperoleh dengan menggunakan metode korpus planning kadang tidak tepat menyangkut masalah antara substansi bahasa sumber. Misalnya, kamus umum, maka diambil datanya dari berbagai sumber bacaan, dan kamus pelajar maka korpus datanya adalah buku pelajaran yang digunakan di ST pada saat pembuatan kamus dimulai. 3. Permasalahan berikutnya yakni persoalan pengumpulan data. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, dilihat dari leksikograf, maka dalam menyusun sebuah kamus berbentuk kamus eka bahasa, maka data yang akan dikumpulkan dapat dimulai dengan bentuk data yang berupa kata dasar. 2. Dilihat dari gabungan kata atau ungkapan kata. Yang ketiga, dilihat dari klasifikasikan data tersebut dari alfabet. Yang terakhir, dilihat dari penggunaan simbol. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Zakaria. Dan kemudian ada proses pembuatan kamus data yang dikumpulkan dari proses corpus planning, yakni yang didasarkan bentuk dasar terikat. Beberapa bentuk bahasa yang berupa bentuk dasar, tetapi jarang sekali digunakan dalam bentuk tersebut. Contohnya gini, abai. Diabaikan itu kan bisa menjadi mengabaikan atau terabai. Dan kedua, urutan sublema yang berupa kata dasar yang akan diikuti oleh sublema yang berupa bentuk afiksasi, baik itu prefiks, infiks, sufiks, dan konfiks. Contohnya memberat. Contoh kayak gini, memberatkan. Nah, itu kan ada unsur-unsur itu ya, dari unsur 3 itu. Terus yang ketiga, kata berimbuhan bertahap. Kata berimbuhan bertahap seperti memberhentikan. Bentuk dasarnya adalah berhenti. Nah, jadi kata berhentian bentuk dasar katanya berhenti. Dan keempat, kata pengulangan. Kamus prinsip penempatan duplikasi atau kata ulang adalah tersusun secara runut di bawah lema yang menjadi bentuk dasarnya. Nah, yang kelima, tempat gabungan kata dalam kamus Puromadinita, gabungan kata komposisi tidak dijadikan lema ataupun sublema. Terus yang kelima, tujuan makna. Nah, dalam tujuan makna ini ialah disesuaikan dengan kebutuhan, apakah memerlukan makna leksikal, kontekstual, atau gramatikal. Yang keenam, label informas. Pada pembuatan kamus harus diberi penjelasan kategori kata yang masing-masing kata dasar, misalnya kayak verba itu disimbolin dengan huruf V dan sebagainya. Nah, terus yang ke-7 yaitu pengembangan kosakata
yang mengalami peningkatan jumlah kata atau lema setiap tahunnya melalui entry kosakata itu ialah kepala katanya. Contohnya gadget. Nah, gadget bisa menjadi smartphone. Jadi kan dari kata kepala katanya gadget menjadi smartphone. Terus yang ke-8, yang terakhir itu bahasa populer dan bahasa baku. Nah, terkadang pengetahuan masyarakat terhadap bahasa baku kurang. Terlihat bentuk-bentuk seperti kayak apotik, atlet, dan lainnya masih digunakan. Contohnya gini, avokat. Nah, avokat itu kan kata bakunya, tapi orang mengenal menjadi advokat gitu, kata populernya. Mungkin itu dari pembahasan kami, maka dapat kami simpulkan bahwa dalam berbagai masalah dalam kamus ini kudu kita perhatikan secara mendalam dari segi kata dan maknanya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekian kelompok dan sekian presentasi dari kelompok 13. Nah, saya rasa yang di sini sudah semua ya. Kalau begitu langsung kita tutup saja ya. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan materi. Sekian hasil presentasi dari kelas kami mengenai beberapa materi dalam ilmu leksikologi. Untuk sisanya akan segera menyusul. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Rizky. Yo. Thank you, Kia.